bertemu lagi teman-teman di dalam kanal YouTube yang sama, yaitu Yunani Koine ini. Kali ini kita akan membahas satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan dulu ya teman-teman. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini kita sudah sering mendengar ayat ini ya. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, itu jalan yang mana? Ya, kan kita mengenal macam-macam spesifikasi jalan ya, tapi sebelum kita bahas itu, kita tengok ayat kata sebelumnya, yaitu kata Yesus. Nah, ini kita perlu cermati lebih dalam, teman-teman. Kenapa begitu? Karena kata Yesus di situ bahasa aslinya adalah ego eimi. Apa artinya ego eimi? Ego eimi ini artinya aku ada, akuilah dia. Ini memiliki pengertian keilahian, merupakan wujud kebenaran tentang jati diri Tuhan Yesus Kristus. Jati diri, ciri khusus, identitas khusus gitu ya. Nah, ini hanya dipakai oleh Allah saja, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau kita bicara kenapa demikian, kita perlu mencermati sejenak di dalam latar belakang sejarahnya. Karena itu kita melihat Perjanjian Lama sebentar ya, sepintas. Di dalam Perjanjian Lama itu tertera anihu. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani koine, maka disebut ego eimi. Nah, kenapa kita harus melihat latar belakang di dalam Perjanjian Lama? Karena PL dan PB ini kita harus melihatnya secara bersama-sama ya, tidak boleh salah satu ditinggalkan. Nah, penyelidikan Alkitab seperti ini adalah disebut konsep holistik, yaitu konsep secara keseluruhan ya, karena ada banyak kata-kata setara yang justru artinya nanti menguatkan. Nah, kembali kepada ego eimi atau anihu tadi. Anihu artinya apa? Anihu artinya aku ada, akuilah dia, aku tetap dia. Nah, ternyata sama dengan ego eimi ya. Kalau begitu, ego eimi artinya sama dengan anihu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama. Nah, bagaimana kita sudah tahu anihu atau ego eimi ini hanya dipakai oleh Allah saja. Bagaimana kalau dipakai oleh manusia? Tidak dikenal di dalam tata bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani Koine. Tidak dikenal bahwa anihu atau ego eimi ini dipakai oleh manusia. Kenapa? Begitu dipakai oleh manusia, maka oleh orang Yahudi atau Israel pada waktu itu ya, menurut adat budaya dan kepercayaan mereka sampai sekarang ya, itu dianggap menghujat Allah, dianggap bentuk kesombongan dari yang ngomong. Kenapa? Karena itu artinya menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, menyetarakan dirinya dengan Allah ini tidak dikenal di dalam tata budaya kepercayaan dan agama Yahudi. Ya, jadi makanya ketika ngomong ego eimi itu berarti menyetarakan diri dengan Allah, bentuk kesombongan, menghujat Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Allah itu dikenal, ditulis di dalam 4 huruf bahasa Ibrani. Ya, saya sebut hurufnya ya. Yang pertama dari kanan ke kiri ya, kalau Ibrani ya, Yod itu Y dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua He atau H dalam Indonesia. Yang ketiga Vav atau V di dalam Indonesia. Yang terakhir yaitu He atau H. Ya. Nah, kalau ketemu 4 ini otomatis dibacanya apa?
tidak pernah dilafalkan. Mereka ketemu 4 huruf ini, mereka melafalkan dengan Adonai. Ya, yang bentukan bahasa Ibrani-nya berbeda dengan 4 huruf tadi. Kalau Adonai itu adalah dari kanan ke kiri Alef atau A, ya, karena itu merupakan bentuk konsonan tapi tidak dibunyikan, begitu ya. Kecuali ada tanda baca yang tertera di situ. Begitu ada tanda baca, maka itu artinya membaca tanda bacanya. Yang kedua dalet atau D, kemudian nun atau N, kemudian yang terakhir yod atau Y atau I, gitu ya. Nah, sekali lagi anihu atau ego emi itu dipakai dan identik gambaran Allah sendiri. Karena itu dengan berbagai macam sebab bangsa Yahudi atau kaum Israel pada waktu itu sampai sekarang tidak pernah berani melafalkan 4 huruf tersebut. Di mana? Semua aspek kehidupan. Jadi di dalam tata krama atau budaya sopan santun mereka tidak berani melafalkan 4 huruf itu. Otomatis melafalkan dengan Adonai. Di dalam membaca Taurat, ketika buka kitab Taurat, maka ketemu 4 huruf itu, maka langsung mereka baca otomatis membaca dengan Adonai. Di dalam saat berbicara, berkomunikasi, ya, mereka pun tidak pernah menyebut melafalkan 4 huruf itu. Mereka melafalkan 4 huruf itu dengan Adonai. Nah, ternyata begitu toh artinya anihu itu. Ya, dan ternyata begitu juga artinya ego emi ini. Ya. Nah, gambaran Allah sendiri ya, wujud pribadi Allah. Jadi ego emi merupakan jati diri dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Manusia yang lain tidak boleh ngomong kecuali oleh Allah. Artinya aku ada, akuilah dia, aku tetap dia. Akui dia dalam kata-kata beliau, akulah jalan itu. Aku ada ini, akuilah. Ya, aku tetap dia yang mengatakan bahwa akulah jalan itu. Nah, jalan yang mana? Ya, kembali lagi tadi kita berbicara, kita mengenal beberapa spesifikasi jalan. Misalnya jalan setapak. Itu jalan kan, yang di pematang sawah itu ya contohnya. Gang itu juga jalan. Jalan yang cuman bisa dilewatin 1 mobil itu juga jalan. Ya, tidak bisa 2 mobil. Atau jalan yang mobil bisa bebas lewat dan bersimpangan maksudnya, dan truk juga bisa lewat. Atau jalan highway atau tol, begitu ya. Nah, yang mana? Gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan sambung pada episode berikutnya yang membahas akulah jalan itu. Ya, Tuhan memberkati kita semua.